rencana pembangunan jangka panjang nasional ini tentu adalah landasan pijakan kita sebagai guidance secara nasional pemerintah kita dalam 20 tahun ke depan sama dengan Undang-Undang 17 tahun 2007. Ada kata-kata yang menarik itu adalah untuk Indonesia emas. Emas 2045. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum ini tidak emas ya atau perak atau apa? Ada kata-kata yang menarik itu adalah untuk Indonesia emas. Emas 2045. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum ini tidak emas ya atau perak atau apa? Kalau RUU itu masih bisa dirubah. Oh, oke. Setelah dia menjadi undang-undang bisa kan? Makanya ini sebenarnya masih ada waktu menyelipkan atau tampal sulam ya. Oke. Ya. Partai pemerintah saya kira sudah gemuk ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, hari ini kita coba mengangkat terkait RUU RPJPN, yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, RUU ini digadang-gadang akan menjadi panduan ya menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir senior kami, guru kami, Prof. Juanda, seorang pakar hukum tata negara. Langsung aja kita sapa beliau. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Sehat, alhamdulillah. Walaupun Pilpres sudah selesai ya secara formal, kemudian lagi sidang di MK itu pileg ya, bagi yang berjuang untuk ini calon-calon legislatif masih berjuang, tapi kita rakyat tetap harus sehat. Iyalah, harus sehat, Prof. Apapun itu kondisinya, sehat itu yang paling penting ya kan, Prof. Alhamdulillah, kita harus sehat semua. Sibuk apa nih, Prof, belakangan ini? Biasalah, sebagai rakyat, sebagai akademisi ya, kerja-kerja rutin di kampus ya, Tridharma Perguruan Tinggi, dan tentu di bidang hukum tentunya. Iya. Nah, Prof, ini kali ini kita bahas terkait RUU RPJPN nih, Prof, yang lagi rame juga ya, karena ini nunggu DPR akan seperti apa perjalanannya, prosesnya gitu ya. Prof ngelihat bagaimana Prof RUU ini. Terus mohon izin kalau dikaitkan dengan RPJPN 2005-2025, kira-kira apa sih yang jadi pembedanya, Prof? Ya, pertama ya, saya kira sebagaimana kita pahami semua ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional ini tentu adalah landasan pijakan kita sebagai guidance secara nasional pemerintah kita dalam 20 tahun ke depan sama dengan Undang-Undang 17 tahun 2007. Itu kan adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional pada periode yang lalu. Nah, tentu ini sebagai pengganti katakanlah kalau dulu ada garis-garis besar haluan negara. GBHN. Nah, sekarang tidak ada lagi karena terjadinya reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka kita punya yang namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Nah, saya melihat kalau ini baru rancangan ya. Nah, jadi ini ada beberapa sektor
yang minimal 8 hal yang prinsip, baik itu soal transformasi sosial, ekonomi, budaya, ketahanan, pertahanan, termasuk hukum di bidang-bidang yang saya geluti, ya. Nah, ini adalah ada kata-kata yang menarik itu adalah apa? Untuk Indonesia emas. Emas 2045. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum ini tidak emas ya, atau perak atau apa? Ya, pertanyaan kritis. Tapi saya lihat emas ini berkaitan dengan soal kedaulatan, ya. Nah, Nusantara, ya. Nah, Nusantara ini apakah berkaitan dengan kepindahan ibu kota negara kita ke IKN? Nah, saya kira itu sudah pasti ya latar belakang itu, sehingga ada kata kedaulatan Nusantara itu. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini sebenarnya tentu berbeda dengan yang lalu, ya. Nah, kalau yang lalu kata-kata kedaulatan Nusantara tidak ada, ya. Artinya baru level-level saya lihat memang dari segi ekonomi tetap ada, dari segi hukumnya tetap ada, tetapi ciri khas dari rencana pembangunan jangka panjang nasional ini adalah pertama tadi ada kata untuk mencapai mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, emas tadi, ya. Indonesia emas. Ya, Indonesia emas ya. Nah, ini saya kira adalah ya di samping memang secara narasinya futuristik, filosofis, dan punya makna-makna yang sangat mendasar. Artinya emas itu kan hal yang sangat diharapkan oleh siapapun, ya. Kalau kata emas itu, saya kira tinggal lagi nanti bagaimana, apakah rancangan undang-undang ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat oleh DPR atau tidak. Dan menurut saya kalau ini adalah untuk 2025 dan sampai ke 2045, maka secara idealnya rancangan undang-undang sebelum 2025 harus selesai dan disahkan dan sudah disetujui oleh DPR bersama. Artinya harus tahun ini kan, Prof? Ya. Nah, kalau kita mengacu ke jadwal sidangnya DPR nih, Prof, ini kan udah masuk masa sidang akhir anggota Dewan periode 2019-2024 ya. Artinya kalau saya nggak salah baru hari Selasa kemarin paripurna masa sidang 5 gitu ya. Betul. Nah, setelah masa sidang ini kan nanti udah mulai masuk ke anggota yang baru gitu ya. Ya. Setelah dilantik, dan biasanya di awal-awal nggak begitu efektif juga gitu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata RUU ini nggak keburu disahkan, mengingat waktu yang sempit, itu apa kira-kira yang akan terjadi, Prof? Ya, berarti sama dengan yang lalu. Yang lalu itu kan Undang-Undang 17 2007. Padahal sebenarnya antara 2005 sampai 2025. Iya. Nah, ini berarti kejadian yang lalu bisa saja terjadi pada periodisasinya di dalam undang-undang itu dikatakan 2025 misalnya. Ya, paling tidak kalau saya lihat dari perjalanan ke depan ini DPR kalau memang tidak bisa ya bahwa diselesaikan pada masa persidangan sekarang ini ya, atau tahun ini, maka paling tidak kita berharap di 2025 itu awal ya, di awal atau di pertengahan lah ya, karena mereka baru dilantik jadi DPR ini mungkin pada ya katakanlah berapa bulan, 2 bulan, jadi ya mungkin masih penyesuaian ya. Paling tidak di April, Mei saya kira wajib diselesaikan itu. Nah, kemudian kira-kira apa sih sebenarnya, Prof, yang diatur di RUU
RPJPN 2025-2045 ini? Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, itu soal kedaulatan ya, ekonomi, sosial, ya, supremasi hukum ya, termasuk tata kelola, kemudian termasuk juga bagaimana pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Selama 20 tahun ke depan. Iya. Tapi sasarannya saya lihat yang paling kunci pokok bagaimana pendapatan nasional Indonesia ini setara dengan negara-negara maju. Itu satu. Yang kedua adalah menolpersenkan kemiskinan. Ya, saya kira ini sasaran yang saya lihat ya pada prinsipnya itu, termasuk melakukan bagaimana Indonesia berpengaruh di tingkat global, kepemimpinan Indonesia. 3 hal ini yang perlu dicapai sebenarnya. Ya, secara detail saya kira tinggal lagi faktor-faktor ekonomi, kedaulatan politik, ya, kedaulatan pangan, kedaulatan hukum. Kalau kita bicara kedaulatan dalam arti nasional, kedaulatan secara umum dari kedaulatan Nusantara tadi kita breakdown ke beberapa faktor tadi, saya kira esensinya bagaimana kita menjadi negara yang benar berdaulat. Mungkin itu tantangan yang waktu dekat bagi Presiden Prabowo dan Gibran ya, untuk bagaimana membuktikan, mewujudkan kedaulatan tadi sebagai landasan utama untuk 15 tahun setelah ini, setelah periode pemerintahan Pak Prabowo. Oke. Prof, berkaitan dengan Pak Prabowo, ini kan biasanya setiap presiden terpilih atau pemerintahan yang berjalan itu memiliki visi misi sendiri nih, Prof. Ya. Kita tahu Pak Prabowo kemarin juga kan di kampanye kita sempat lihat juga debatnya, sempat ngebahas visi misinya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika RUU RPJPN yang diusulkan ini berbeda ternyata dengan visi dan misi presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Kira-kira bisa diubah nggak nih, Prof? Apakah visi misi presiden itu yang akan menyesuaikan dengan RPJPN atau RPJPN-nya jadi dirubah menyesuaikan dengan visi misi presiden terpilih? Ini pertanyaannya yang mana yang lebih dulu antara anak ayam dengan telur? Ya, sebenarnya visi misinya presiden terpilih Pak Prabowo itu tentu mempunyai sebuah argumentasi, motivasi dan latar belakang alasan tersendiri berdasarkan pada tentu realitas kebutuhan bangsa kita tentu ya, sekelas presiden katakanlah begitu, dan itu sudah digodok dan dipertimbangkan oleh timnya kan, ya, bukan hanya hasil dari kemauan dari Pak Prabowo sendiri. Saya yakin itu dari berbagai sektor. Nah, tetapi perlu diingat, ya, presiden itu ada sumpahnya, ya, setia kepada, nah gitu loh, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan mentaati seluruh peraturan perundangan, termasuk undang-undang. Oleh karena itu, kalau kita berbicara, saya sebagai ahli hukum tentunya, ya, melihat bagaimana pertamanya meramu antara visi yang dilontarkan melalui ya kampanye dulu dengan rancangan undang-undang yang tentu atau undang-undang ini sebagai sebuah representasi dari aspirasinya kepentingan rakyat dan bangsa. Dan setelah itu kalau kita lihat ya, tentu kalau misalnya ada perbedaan dan pertentangan secara hukum tata negara, presiden harus tunduk kepada undang-undang. Oke. Berarti
RUU-nya nggak akan dirubah, tapi presiden terpilih nih yang akan menyesuaikan. Kalau RUU itu masih bisa dirubah. Oh, oke. Setelah dia menjadi undang-undang Nah, disahkan. makanya ini sebenarnya masih ada waktu menyelipkan atau tampal sulam ya. Partai pemerintah saya kira sudah gemuk ini ya, akan gemuk ini, maka tidak begitu sulit masukkan ke misalnya ke RUU ini ya, di mana misalnya tempat posisi yang mana yang harus dirubah. Nah, saya kira di situ lebih smooth, lebih elegan saya kira daripada nanti ketika rancangan undang-undang sudah disahkan. Nah, saya kira memang ini tentu jangan sampai ya undang-undang dirubah karena untuk kepentingan politiknya presiden. Tapi kalau undang-undang itu rubah dengan landasan pijakan argumentasi dari presiden untuk kepentingan rakyat, saya kira tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian RUU ini kayak yang tadi Prof bilang, diharapkan mampu nih menekan egonya presiden terpilih gitu ya. Kemudian nggak menutup kemungkinan juga akan membatasi juga kewenangan beliau, Prof. Ya kan, melalui RUU ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang dalam tanda kutip kali ya, Prof. Jadi ancaman nih buat penguasa gitu ya, penguasa terpilih gitu. Tapi apa mungkin ini akan terjadi, Prof? Menurut saya tidak. Enggak ya? Enggak. Kenapa? Analisa saya ya, sekarang berapa partai-partai besar itu udah masuk ke lingkungannya Pak Prabowo. Ya, tinggal menyatakan sikap aja belum ini. Ya, Nasdem misalnya. Saya optimis masuk juga ke partai pemerintah. Walaupun dulu tidak mendukung. Karena ada kemungkinan akan ada koalisi gemuk ini. Ya, termasuk PKB. Tapi yang masih antara ya dan tidak itu PKS. Dan PDIP. Nah, PDI saya tidak mendahului orang PDI, tapi melihat karakteristik pimpinan PDI Perjuangan itu sendiri, kayaknya akan koalisi. Sedikit sekali untuk masuk ke koalisinya pemerintah. Sedikit sekali. Ya, kecuali ya ketua umum bukan Megawati lagi. Misalnya begini, maksud saya kalau misalnya terjadi pertukaran pengurus ya. Karena ini mau raker ya PDIP ya, Prof. Misalnya katakanlah Mbak Puan misalnya. Saya lihat Mbak Puan lebih demokratis, lebih terbuka ya kalau melihat ini ya. Tapi kalau yang Ibu Mega bagaimana sejarahnya, saya mengamati dari bagaimana dia digencet oleh Orde Baru, dia melawan terus, dan bagaimana saat SBY dia tidak mau masuk ke partainya pemerintah, dan ini kita lihat bersama lah. Kalau saya, dugaan saya sangat sedikit persentase masuk ke. Nah, oleh karena itu, artinya kalau mengacu ke pertanyaan tadi, ini ada kaitannya dengan koalisi dan oposisi nih ya, Bro? Ya. Nah, koalisi dan oposisi. Nah, oposisinya sangat sedikit partainya, ya. Nah, paling tidak katakanlah hanya satu atau paling banyak nanti paling banyak dua, ya kan? Nah, dengan kondisi seperti itu, maka secara konstelasi politik di DPR kita, maka dengan sangat mudah dengan berkacamata karakteristik para elit politik kita, bahwa tidak terjadi susah Prabowo untuk memasukkan aspirasi, ide dan visi misinya dalam undang-undang itu. Saya kira itu. Dan kalau kita berkaca di masa lalu, ketika koalisi ini gemuk, berarti kontrol pemerintah juga sedikit lemah di DPR ya, Prof? Itu. Saya kebetulan ada salah satu media massa
1 jam yang lalu. Pertanyaan itu sama dan saya kasih sudah. Dan memang apakah ada misalnya bagaimana oposisi yang ideal di Indonesia? Ya, saya katakan sebenarnya dalam sistem presidensial itu ala Indonesia itu tidak mengenal adanya oposisi. Ya, itu yang berlaku real itu oposisi itu ada di dalam praktek sistem parlementer. Nah, dan apakah tidak pernah ada sikap-sikap secara fungsional yang sama dengan oposisi? Ada dari zaman-zaman sebelum Orde Baru misalnya, ya pernah misalnya PNI, Maksumi dan Maksumi misalnya, ya itu dianggap sebagai oposisi. Nah, tapi oposisi yang sebenarnya itu kan artinya kan lawan atau berseberangan secara ideologis maupun secara empiris dengan pemerintah yang berkuasa. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau oposisi yang kita maksud adalah dalam rangka untuk menjadi penyeimbang, pengingat, pengontrol partai yang berkuasa, itu saya kira bagus sebagai sebuah representasi dari prinsip dan sistem demokrasi. Ya, nah walaupun misalnya nanti hanya satu partai, tapi kalau satu partai itu memang mengingatkan secara objektif, tapi bukan secara secara negatif, subjektif. Nah, kalau oposisi yang kita masuk itu sebagai apa yang saya sebutkan tadi, nah dalam kerangka untuk kepentingan rakyat, ya saya kira bagus. Nah oleh karena itu yang saya maksud, yang perlu kita kembangkan ke depan adalah sebuah partai yang memang oposisi demi untuk kepentingan rakyat, bukan oposisi demi untuk kepentingan subjektif partainya saja. Nah itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi ya dia koalisi, tapi koalisi yang konstruktif, koalisi yang berkualitas. Dia masuk dalam satu gerbongnya partai pemerintah, tapi ketika pemerintah itu ada yang keliru atau baru merencana kekeliruan kebijakan, dia menyuarakan kebenaran walaupun dia sebenarnya adalah partainya pemerintah. Ya, nah ini yang kita harapkan. Jadi koalisi yang pro rakyat, secara formal sebenarnya dia adalah partainya pemerintah. Tetapi dia lebih dipentingkan berkoalisi dengan kepentingan rakyat dibanding misalnya kepentingan pemerintah tetapi tidak pro rakyat. Artinya kalau mau mengontrol nggak harus jadi oposisi. Ternyata koalisi juga bisa melakukan kontrol itu. Benar. Koalisi yang konstruktif. Nah, sama dengan oposisi yang konstruktif. Sama penting dan fungsinya antara oposisi konstruktif dengan koalisi konstruktif. Kalau kita berkaca di 2019-2024, partai yang koalisi dengan Pak Jokowi ini juga ada itu. Ada? Yang koalisi tapi melakukan kontrol juga dari dalam. Ya, tapi tidak banyak. Ya, dan ya itulah mungkin karena di dalam kontrolnya nggak begitu maksimal memang dibanding yang oposisi. Ya, dan kita melihat sebenarnya itu yang ideal, yang kita harapkan, yang rakyat harapkan ke depan itu adalah partai yang memang mewakili rakyat, walaupun dia adalah partai pemerintah, tapi satu ketika kalau memang pemerintah ini ada melakukan sebuah program atau kebijakan yang di luar rel atau katakanlah tadi kita bicara undang-undang RPJPN ini, kan itu patokannya sebenarnya. Jangan hanya asal undang-undang di atas kertas tapi tidak dipedomani. Nah, untuk mempedomani itu undang-undang tadi
itu harusnya ya diingatkan oleh kementerian masing-masing atau memang ada orang-orang dekatnya. Siapa orang dekatnya? Orang-orang partai itu. Partai siapa? Partai Gerindra misalnya. Oh ini pedoman kita adalah undang-undang ini. Nah, mereka mampu dan harus berani mengingatkan Presiden Prabowo. Nah, itu yang kita harapkan ke depan adalah koalisi yang konstruktif tadi dan oposisi yang konstruktif tadi. Oposisi yang tidak hanya melihat kesalahan atau negatifnya pemerintah. Ketika pemerintah ini kinerjanya bagus, dia dukung. Begitu. Saya kira ini yang kita bangun dalam hakikatnya oposisi. Kalau kita bicara oposisi, walaupun saya katakan sebenarnya tidak ada posisi dalam sistem presidensial, tapi kalau memang kita mau gunakan itu istilah itu, ya boleh saja. Yang penting substansi secara fungsional itu bisa dilakukan secara efektif. Tapi tetap ada yang menarik tadi, artinya koalisi juga bisa melakukan kontrol yang konstruktif ya kepada pemerintah yang berkuasa. Oke Prof, kita masuk ke yang berikutnya. Kembali lagi tadi persoalan jalannya proses RUU RPJPN ini DPR. Kembali lagi ya? Kembali lagi tadi Prof, kembali lagi. Sudah melangkah jauh. Iya, kita kembali lagi. Iya, okay. Biar kita di track ini Prof. Nah, RUU ini kan apa ya? Masih tahap 1 ya Prof. Nah kalau misalnya tadi sebenarnya ini di awal udah sempat kita singgung Prof, ternyata presiden terpilih udah dilantik. Oke, Oktober. Oktober ya. Tapi RUU ini masih dalam pembahasan di DPR kayak tadi tuh yang Prof sempat bilang tuh di 2025. Ini masih dalam pembahasan gitu. Itu gimana Prof dalam proses ininya ya? Berarti presiden terpilih itu tidak menjalankan tidak berdasarkan RPJN itu gimana ya Prof itu kalau misalnya artinya mundur dia kan jadinya. Enggak begini. Harus kita lihat secara teliti ya. Kan ada RPJPN yang sekarang ini yang 2025 sampai 2020. Iya. Nah, itu artinya tetap mengacu yang itu dulu. Menurut saya itu jangan otomatis langsung. Nah ini kan masih berjalan ini. Iya, ini 2024 ini ya. Ya 24. Maka tentu dalam 1 tahun ini, ya kan, atau berapa bulan dia terpilih. Nah makanya sebenarnya kalau mau kita berpikir secara sistematis, rasional, sebenarnya untuk apa yang dilakukan sekarang dilakukan pada tahun ini sebenarnya sampai di 2025 awal katakanlah atau pertengahan masih bisalah mengacu kepada tahun undang-undang yang lama yang 2005 2025 ya. Oke. Nah, terus baru sebenarnya sejak diundangkannya RPJMPN yang 2025 misalnya baru itu berlaku. Nah, tentu memang ini bagaimana mensiasati sehingga satu sisi ya Pak Prabowo sebagai presiden nanti dia harus berpegang pada undang-undang yang lama dengan persiapan memasuki ya keberlakuan undang-undang yang baru. Nah, saya kira ini masa tentunya secara prodesasi ya, saya kira semuanya sudah berlaku secara alami, regularly begitu. Saya yakin itu adalah pekerjaannya DPR bersama pemerintah sekarang ya untuk bagaimana mengawal supaya pemerintahan Prabowo ini efektifnya adalah sebenarnya 2025. Ya. Walaupun dilantiknya 2024 ini kan. Walaupun ini kan hanya 2 bulan. Pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan 2 bulan paling-paling? Pembentukan kabinet, menteri. Ya, kabinet belum. Ini baru ibaratnya persiapan untuk melakukan
melakukan menyesuaikan apakah peraturan pemerintah, apakah peraturan presiden. Iya. Nah, persiapan seperti itu saya kira semuanya paling 2 bulan sebelum masuk ke tahun 2025. Nah, Dan di saat itu DPR-nya juga masih baru kan? masih baru juga. Masih baru. Nah, maka Iya. saya melihat rancangan undang-undang ini kalau memang bagus yang disahkan pada periode ini itu lebih bagus ya. Walaupun keberlakuannya nanti adalah 2025. Tapi kalau memang periode DPR sekarang tidak bisa dengan kondisi atau alasan apapun misalnya yang tidak memungkinkan, maka tentu kita berharap ya ini adalah tugasnya DPR yang baru dilantik pada masa yang akan datang ini. Tapi memang kalau ngelihat masa sidangnya hari ini emang agak berat untuk disahkan di tahun ini ya, Prof. Ya. Kemungkinan besar 2025. Ya, bisa berat tapi bisa juga tidak berat. Ya, bisa berat itu karena memang belum waktu yang mepet. Ya. Tetapi kalau ini mau dijadikan sebagai skala prioritas bagi anggota DPR masa 2019-2024 misalnya, saya kira masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi kalau memang ini adalah mungkin ada yang lebih penting lagi, maka mau tidak mau itu adalah tugas dari anggota DPR yang baru. Ya. Prof, nggak terasa kita udah setengah jam ngobrol-ngobrol. Kita kopi dulu, Prof. Oh, kopi dulu. Alhamdulillah kita ngopi seperti biasa. Waduh, ya, oke. Ngopi bersama Darwin, silakan Bro. Oke, ngopi. Waduh, ini enak ngopinya. Tanpa gula, Bro. Tanpa gula. Enak kopi. Kopi apa ini ya? Kok terasa kopi ya? Rasa kopi. Ini asli kopi ya, Bro? Iya. Oke, Prof Juanda, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing bersama kami. Ya, Sobat Forum, Prof Juanda adalah salah satu narasumber yang nggak pernah kapok nih, nggak pernah bosan hadir di tengah-tengah kita di channel YouTube Forum Keadilan di program yang berbeda-beda gitu ya. Beliau sangat familiar lah dengan kami di Forum Keadilan TV. Terima kasih banyak, Prof. Hari ini saya lihat outfitnya Prof Juanda terlihat tampak lebih muda. Kalau gitu lebih mudah, lebih dan lain-lain. Mudah-mudahan rezekinya juga ya. Amin. Doa kami selalu sehat terus, Prof. Amin. Tetap semangat terus gitu ya. Makasih. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan semua urusan. Amin. Saya juga doa untuk para teman-teman di sini. Amin. Iya, yang jelas semangat, sehat selalu. Amin. Ya, makasih. Oke, Sobat Forum dimanapun berada, itu tadi obrolan kami dengan senior kami, guru kami, Prof Juanda terkait RUU RPJPN yang belakangan mulai dibahas lagi, mengingat waktu yang singkat di tahun ini, baik itu dari sisi DPR maupun dari sisi Presiden. Akankah ini disahkan pada tahun ini atau seperti yang tadi kami bahas di tahun 2025? Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami akan terus hadirkan isu-isu menarik lainnya dengan narasumber-narasumber kompeten dengan isu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.